Yaudah, halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Kembali lagi bersama gue Yudhistira, gue Revan. Mohon maaf sebelumnya ya bila konten kali ini agak telat guys ya. Tapi jangan khawatir, kita akan melanjutkan sequel kedua dari film Danur, yaitu film Asih 2 yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang diadopsi oleh sepasang suami istri. Namun mereka tidak menyadari bahwa anak kecil itu diasuh oleh sosok Asih. Apakah yang akan terjadi pada mereka? Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak usah banyak bacot lagi guys, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. di awal film, pasca kejadian mengerikan beberapa hari yang lalu, kita diperlihatkan keadaan keluarga Andi dan Ita sudah kembali normal seperti biasanya. Namun, di saat Ita dan Andi sedang tertidur pulas, mereka mendengar ada suara aneh dari luar rumah. Begitu juga dengan sang ibu, yang mendengar ada suara orang yang sedang membukakan pintu. Suasana pun semakin mencekam. Secara tiba-tiba mati lampu. Seketika itu juga terlihat ada sosok yang sedang menggendong Amelia. Dan ternyata itu adalah sosok Asih. Entah apa yang akan terjadi berikutnya, dikarenakan scene langsung berpindah kepada sang ibu yang melihat juga sosok Asih yang akan pergi membawa Amelia. Betapa kagetnya sang ibu, tak disangka-sangka ternyata Asih telah menghabisi Andi dan juga Ita pada malam itu juga. Dan film pun baru saja dimulai. 6 tahun berlalu, ada seorang anak perempuan yang sedang lari maraton di tengah hutan. Cok, nggak lari maraton lah, itu lagi main deh cok. Oke, lari maraton di hutan anjir. Dikarenakan gadis itu lari keluar jalur lintasan, anjing goblok, dia gak lagi balapan bangke. Gue tanggung ngetik gitu cok. Dulu lah, ayolah lanjut lagi. Gadis kecil tersebut tidak sengaja tertabrak oleh mobil penduduk dan langsung segera diantarkan ke rumah sakit. Saat gadis kecil itu memasuki lobi rumah sakit, di sanalah Dokter Sylvia tidak sengaja melihat anak ini. Di saat yang bersamaan, Dokter Sylvia mengingat kembali momen di saat ia membawa putrinya ke rumah sakit. Dokter Sylvia dan suaminya Razan baru saja kehilangan putri tunggal mereka karena kecelakaan. Saat melihat anak kecil itu, Dokter Sylvia merasa mereka memiliki ikatan yang kuat dengannya. Dia pun berusaha yang terbaik untuk segera menyelamatkan gadis tersebut, dan ternyata berhasil. Sesuai dari informasi yang didapatkan dari pihak RS, suster pun mengatakan bahwa tidak ada informasi anak hilang dari kepolisian setempat maupun dari pihak keluarganya. Namun ada pula informasi dari kakek-kakek yang mengejarnya pada malam kejadian disebabkan gadis tersebut telah mencuri kolornya. Goblok, mana ada mencuri kolor goblok. Ya pokoknya mencuri dia tuh, dikejar dia. Kakek-kakek tersebut pun menceritakan bahwa anak tersebut tinggal sendirian di dalam hutan yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Melihat kondisi si anak yang dipenuhi luka dan sendirian, Dokter Sylvia mengutarakan ingin mengadopsinya. Ia pun meminta izin kepada suaminya untuk mengadopsi anak itu dan membawanya tinggal di rumah. Awalnya Razan merasa enggan, hingga gadis kecil bernama Ana ini benar-benar datang ke rumahnya. Ana yang sangat pendiam dan kesulitan untuk berbicara memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi di rumah barunya. Namun Dokter Sylvia dan Razan tidak memungkiri bahwa kehadiran Ana di rumah mereka membawa kebahagiaan yang telah lama hilang. Dia juga sempat berkenalan dengan anak tetangga yang bernama Alea. Dia juga ditemani oleh pengasuhnya yang bernama Emak Ipa. Di sini bisa kita lihat Emak Ipa dapat merasakan ada sesuatu yang aneh dengan anak tersebut. Meskipun dengan adanya Ana membuat keluarga mereka terasa lengkap kembali, akan tetapi yang pasangan muda ini tidak sadari ternyata mereka tidak hanya membawa pulang Ana ke rumahnya, melainkan mereka juga membawa pulang hantu Asih yang selama ini menjadi ibunya Ana. Di keesokan harinya, Dokter Sylvia mendadak ada kerjaan lembur dari rumah sakit yang mengharuskannya baru bisa pulang pada pukul 10 malam.
Apa boleh buat, Rajanlah yang harus mengetikkan istrinya tersebut untuk mengurus Ana. Maka beginilah jika anak kecil yang diasuh oleh bapaknya. Bisa kita lihat baru ditinggal sebentar, Ana langsung memainkan ayunannya di mode brutal. Rajan pun langsung ketar-ketir melihatnya dan lekas menghampirinya dikarenakan takut terjadi sesuatu kepada Ana. Namun faktanya Ana tidak main sendirian melainkan bersama Asi. Kalian udah tahu kan alasan tubuhnya Ana penuh dengan luka-luka. Ya iyalah diasuhnya aja kayak gini ya guys ya. Daripada Ana main ayunannya ugal-ugalan lagi, Rajan pun mengizinkannya untuk bermain dengan Alea. Namanya juga bocil, Alea pun dengan bangganya memperkenalkan ayam burik kesayangannya kepada Ana, yang dia beri nama sendiri dengan nama Jarot. Dan di sela-sela itu sambil mengelus-ngelus ayamnya Alea, Ana pun melantutkan sebuah lagu yang membuat Emak Ipah kaget. Di malam harinya Ana pun makan malam sambil ditemani Rajan yang sedang bekerja. Baru saja meleng sedikit, Ana sudah menghilang dari pandangannya. Di waktu yang bersamaan, Sylvia pun pulang dan langsung menanyakan di mana Ana berada. Tak lama kemudian ada seorang yang mengetuk pintu rumah dan ternyata itu adalah Alea. Dia pun secara tiba-tiba bilang bahwa dia melihat Ana dan juga ibunya itu telah mengambil ayam kesayangannya. Sungguh membagongkan, baru saja pulang kerja dia malah dituduh telah mencuri ayam burik milik Alea. Bisa kita lihat ternyata pelakunya itu adalah Ana sendiri dan juga Asi. Dengan tanpa dosa dia malah mukbang ayam hidup-hidup bersama dengan Ana. Tak lama kemudian Ana pun muncul dengan muka cemong yang dipenuhi dengan lumpur. Sontak mereka berdua pun keheranan melihat tingkah Ana yang semakin hari semakin aneh. Selama mengurus putrinya, Sylvia menemukan bahwa Ana kerap melantutkan sebuah lagu yang sering sekali dia nyanyikan. Malam pun semakin larut. Terjadi lagi keanehan kepada Ana. Sungguh gabut yang tidak manuk di akal. Masuk manuk aneh. Sejak kapan jadi manuk cok? Sama aja cok. Beda lah. Rajan pun langsung melongo setelah melihat Ana yang sedang tertidur pulas di atas lemari. Dengan sigap dia pun langsung memindahkan Ana ke tempat tidurnya. Di keesokan paginya terlihat ikatan Ana dan Sylvia pun kini mulai membaik, yang membuat Rajan tersenyum bahagia melihat mereka berdua mulai akrab seperti layaknya ibu dan juga anak. Namun ada yang mengganjal di pikiran Rajan tentang kejadian tadi malam dan langsung menanyakannya kepada Ana melalui media menggambar. Singkat cerita, meskipun dia sempat ketiduran, Ana pun berhasil menyelesaikan gambarnya tersebut. Betapa kagetnya Rajan setelah melihat gambar tersebut ada sosok perempuan yang menemani Ana tidur di atas lemari. Dan pada akhirnya Asih pun mulai menampakkan dirinya kepada Rajan. Ketika itu juga Rajan pun langsung ketakutan bukan main. Dia pun bergegas mengamankan Ana dan memeluknya dengan erat. Beberapa jam pun berlalu. Di saat mereka berdua tertidur pulas, Asih datang dan mengambil Ana dari pelukannya Rajan. Di waktu yang bersamaan, Sylvia pun pulang. Sontak mereka pun kaget dan khawatir dengan hilangnya Ana. Hingga malam itu pun hujan deras. Dan pada akhirnya Ana berhasil ditemukan sedang bermain comberan di luar rumah. Sylvia dan Rajan pun sempat berdebat dikarenakan mereka trauma dengan kejadian tragis yang menimpa putri tunggalnya. Dikarenakan Sylvia sudah les matematika, dia pun mulai hafal dengan lagu yang disukai oleh Ana. Di saat Sylvia selesai melantunkan lagu tersebut, kejadian aneh pun terjadi kepadanya. Sylvia pun terkaget-kaget dan terjatuh dengan gaya kepentok yang membuat dia pusing 7 keliling. Malam pun mulai semakin larut. Sudah saatnya Ana untuk tidur. Dan di saat itu juga, untuk yang pertama kalinya sosok Asih pun menampakkan wujud aslinya di depan Sylvia. Seketika itu juga tubuh Sylvia langsung tremor. Saking ketakutannya dengan sosok Asih yang tiba-tiba nongol di hadapannya. Semenjak kejadian itu, Sylvia langsung mengadukannya kepada Rajan. Untuk menenangkan Sylvia, Rajan pun berjanji untuk tidak membiarkan Asih mengambil Ana dari tangan mereka. Di keesokan paginya, secara tiba-tiba, Suster Rita datang untuk bertemu dengan dokter Sylvia. Dan ternyata Suster Rita berhasil mendapatkan informasi penting tentang asal-usul dari Ana.
dari suster perwakilan SRJ yang mengurus seorang nenek, yang diduga nenek tersebut adalah nenek kandung dari Ana. Untuk memastikannya, mereka semua pun bergegas untuk menemui nenek tersebut. Setelah bertemu dengan neneknya Ana, mereka berdua pun langsung pulang. Namun di perjalanan mereka berdua mulai diganggu oleh Asi. Hingga sesampainya di rumah, Asi pun muncul lagi. Dan adegan tarik-tarikan anak pun terjadi di sini. Ya sudah pasti Asi pun berhasil membawa anak pergi. Di keesokan harinya, Rajan dan para warga pun berusaha untuk mencari Ana, namun tidak membuahkan hasil. Bisa kita lihat Sylvia pun sempat frustasi dengan hilangnya Ana. Tak lama kemudian, Emak Ipah pun datang dan menjelaskan kepada mereka berdua masa kelam yang terjadi kepada Asi. Scene flashback pun terjadi di sini. Sekitar 7 tahun yang lalu, Asi itu merantau ke Jakarta dan bekerja menjadi babysitter di sana. Dan faktanya ternyata Emak anjing Ngomong apa anjing? Dan faktanya ternyata Emak Ipa itu adalah ibunya Asi. Meskipun Emak Ipa ini bukan ibu kandungnya, akan tetapi dia sangat menyayangi Asi seperti anaknya sendiri. Di situ juga Asi memiliki seorang pacar yang gue gak tahu namanya juga siapa. Demi kepentingan cerita kita sebut aja Burhan. Di saat lagi sayang-sayangnya, sungguh pacar yang gak ada alak. Setelah Asi ditembak dalam olehnya, dengan tanpa dosa Asi juga langsung dighosting begitu saja. Dengan anak yang dikandungnya itu, Asi pun mulai stres. Dan hanya Mak Ipa lah yang selalu menenangkannya dengan lagu Indung-Indung yang saat ini masih Asi nyanyikan untuk menidurkan Ana. Kita balik lagi ke masa sekarang. Di malam itu juga Emak Ipah pun berusaha untuk berkomunikasi dengan Asi. Hingga pada akhirnya Asi pun menyobloskan Anjing, menyobloskan goblok. Bener anjir. Masa menyobloskan anjing? Gue ulang dulu. Hingga pada akhirnya Asi pun menyobloskan kukunya kepada Emak Ipah. Ternyata Asi telah merasukinya agar bisa memperingati Sylvia dan juga Rajan bahwa anak itu adalah anaknya. Setelah selesai berteriak-teriak gak jelas, Emak Ipah pun malah tiduran di lantai. Rupanya Asi sudah keluar dari tubuhnya Emak Ipah. Bukan sampai di situ saja, dengan kekuatannya Asi pun muncul lagi dan berhasil melepaskan Emak Ipah dan juga Rajan sampai ke luar rumah. Sylvia dan Ana pun terjebak di dalam rumah dan tiba-tiba Asi dan juga Sylvia pun malah adu vokal agar bisa menarik perhatiannya Ana. Dikarenakan kesal pokoknya diganggu terus, Asi pun langsung mengultinya sampai Sylvia pun terjatuh. Dikiranya udahan, ternyata Sylvia masih menyanyi. Ya sudah jelas Asi pun semakin geram kepadanya dan langsung menghajarnya secara membabi buta. Di sisi lain pada akhirnya dengan tendangan si Madun, Rajan pun berhasil membobol pintu rumah. Sungguh membagongkan, terlihat Asi malah mainan bola basket dengan menggunakan kepalanya Sylvia. Dikarenakan Asi mulai bosan, dia pun lekas ingin pergi membawa Ana. Namun Sylvia dan Rajan masih saja bersikeras untuk tidak melepaskan Ana. Tanpa pikir panjang, Asi pun berusaha untuk melenyapkan Sylvia dan juga Rajan. Dan disinilah momen tak terduga pun terjadi di sini. Bisa kita lihat Ana langsung meneteskan air mata dikarenakan dia teringat masa-masa indah bersama Sylvia dan juga Rajan. Seketika itu juga Ana meminta Asi untuk tidak menyakiti kedua orang tuanya tersebut. Tak bisa tertahankan lagi, di saat itu juga Asi langsung menangis sejadi-jadinya. Setelah mengalami kenyataan pahit ditinggalkan anak yang dia sayangi untuk yang kedua kalinya. Dengan sosok manusianya, Asi pun pada akhirnya bisa menerima takdir yang telah diberikan kepadanya. Dengan lagu Indung-Indung terakhir yang dinyanyikan oleh Emak Ipah, Asi pun bisa pergi dengan tenang meninggalkan Ana berbahagia dengan keluarga barunya. Film pun ditutup dengan adegan Emak Ipah yang akan pergi ke tempat majikan barunya dan mereka pun hidup berbahagia di sana. Dan pada akhirnya film pun tamat. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Asih 2. Dan seperti biasanya gue akan membacakan pesan-pesan yang ada di film ini, jadi dengarkan baik-baik. Film ini mengajarkan kita untuk tidak mengambil anak orang lain yang masih bayi. Apabila udah besar, diambil sama orang tua yang aslinya, sakitnya bukan main ya guys ya. Jadi jangan mengambil anak sembarangan ya guys ya.
Jadi gimana nih tentang film ini yang kedua? Film ini alur ceritanya lumayan bagus ya guys, nggak kayak film-film sebelumnya ya. Jadi ceritanya tuh nyambung gitu dari awal sampai akhir tuh jelas gitu. Sangat bagus lah pokoknya, mah recommended buat kalian ya. Iya, jadi biar nyambung filmnya kalian nonton dulu yang asli yang pertamanya dulu ya guys ya. Ya udah segitu aja dari kita. Jadi tunggu lagi ya konten yang menarik dari channel ini, dan pastinya kita akan bahas satu film lagi ya guys ya, yaitu sequel dari Danur 2 ya guys ya, yaitu apalah kita lihat sendiri ya guys ya. Oke. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya, Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. gua Revan. See you next time video. Bye bye.